Hai, shalom semuanya. Maaf ya, aku cepet-cepet banget recording. Rambutku masih basah semua. Tapi karena aku tuh kayak merasa terlalu excited untuk upload. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja kan? Pastinya luar biasa dong. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai dan membaca bahkan membreakdown mengenai Matius 12 ini ya, yang topik hari ini, mari kita berkumpul dan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu Tuhan. Hingga hari ini kami dapat berkumpul, bersatu, bahkan membaca, bahkan membahas sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi terang, dapat menjadi berguna Tuhan bagi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai pasal yang ke-12. Dan menurutku gini ya, yang ada di pasal 12 ini yang menjadi keren di awal pembahasan dan perikop pertama yang ada di pasal 12 ini itu kayak kita langsung dihadapin dengan perikop yang percakapan orang Farisi dan Tuhan Yesus gitu loh, yang mengenai hari Sabat itu. Dan tahu nggak sih, setelah aku selidiki dan aku lihat lagi dan aku lihat ini ya, belajar lebih lagi dan baca, ternyata hari-hari yang dinamakan hari Sabat itu adalah hari Minggu teman-teman. Dan hari itu tuh sama kayak kita gitu, dimana hari Senin sampai Jumat sampai Sabtu kita itu bekerja, berkarya, melakukan sesuatu yang baik. Lalu Tuhan di hari Minggunya kita tuh istirahat, sama seperti Tuhan Yesus. That's why dalam satu minggu ada 7 hari. Dan itu menurutku nggak tahu itu memang dari sananya kayak gitu atau kayak gimana ya, dan itu pas banget kan. Nah makanya itu juga kadang kita tuh tiap hari Minggu itu ada gereja yang buka, dimana namanya ibadah raya kan biasanya. Dan hal ini itu teman-teman sudah ditetapkan dari hukum Taurat Musa sebagai hari untuk beristirahat dan hari untuk memberikan waktu kita, memberikan satu hari dari hidup kita itu untuk menyembah Allah gitu teman-teman. Jadi kalian tahu lah orang Farisi itu kayak mana ya pada zaman itu. Orang yang pada saat itu tuh berusaha mencari kesalahan yang Tuhan buat untuk menyalahkan dia, supaya karena dia tuh ragu, Tuhan ini Yesus ini siapa sih gitu, tiba-tiba bisa bikin mujizat dan sebagainya macam gitu kan. And then ya mereka mencari kesalahan tersebut, dan pada saat itu terlihat jelas di mana mereka menyalahkan murid-murid Tuhan Yesus yang ada saat itu sedang mencari dan memakan gandum yang sebenarnya kalau di hukumnya itu tidak boleh ya pada saat hari Sabat, karena benar-benar harus berhenti dan benar-benar harus fokus untuk menyembah Tuhan seperti itu teman-teman. Dan ya sebenarnya kalau aku bisa bilang di ayat setelah itu Tuhan Yesus juga ada menyinggung ya mengenai imam-imam atau kepala gereja atau bait Allah yang juga melanggar peraturan hari Sabat tersebut. Dan ya memang pada saatnya pasti itu akan terjadi gitu loh. Dan wah gila banget sih, memang aku nyadar ya, setinggi-tinggi sebanyak-banyak atau segilanya kita bener cinta sama Tuhan Yesus, pasti kita tuh tetap akan melakukan dosa karena kita hidup dalam kedagingan teman-teman, sama seperti di ayat yang kelima yang Tuhan bilang itu teman-teman. Kenapa sih kita itu harus benar-benar menguduskan dan benar-benar berhenti dan menyembah Allah di hari Sabat atau hari Minggu itu sih? Ya karena kita memang dari sononya bro, sudah memang ada di hukum Yahudi atau di Alkitab tersebut, di mana Tuhan Yesus itu beristirahat dan berhenti di hari ke-7, yaitu hari Minggu itu, dan menguduskannya di Kejadian 2 ayat yang ketiga. Ya kita sebagai pengikutnya itu juga harus seperti itulah teman-teman, menguduskan juga. Itu kenapa juga kalau kalian tanya kenapa sih gereja kok hari Minggu, kenapa sih kok nggak gereja itu bukanya hari Senin atau hari Kamis di tengah-tengah masa gitu kan. Yang kedua karena Yesus sendiri itu juga nggak pernah berhenti atau membatalkan konsep perhentian ini. Pasti dalam waktu seminggu itu dia akan melakukan perhentian, dan benar-benar dalam satu hari itu ia melakukan penyembahan yang luar biasa. Dan perhentian di hari Sabat itu tuh dibuat atau ditetapkan ya untuk menyehatkan dan mensejahterakan jasmani serta rohani kita, dimana kita bisa tidur seharian setelah habis ibadah. Kalau kita lelah bekerja dan berkarya, kita bisa sambil menyimpulkan dan mencari ide. Jadi benar-benar pikiran kita harus terbuka dan harus benar-benar menyembah Tuhan. Jadi kayak ketika charger kita tuh lagi low, kalau baterai kita tuh lagi habis ya, cara istirahatnya dengan kita menyembah dan
menyucikan dan menguduskan hari Sabat itu, teman-teman. Jadi jangan buat hari Sabat itu hanya untuk istirahat. Jadi kita juga harus menyembah nama Tuhan supaya menyegarkan kembali iman dan kerohanian kita, teman-teman. Lalu yang ketiga juga, sebenarnya hari Sabat itu kayak apa ya, hari yang kita lalui itu seperti keuntungan gitu loh, teman-teman, buat kita yang pengikut Kristus. Ya dikarenakan hari ini tuh seperti kayak memberikan waktu seharian kita itu untuk menyembah Tuhan. Dan hari Minggu itu juga aku bisa bilang itu seperti waktu yang khusus untuk mengenal Allah, untuk menyembah Dia dan memusatkan perhatian secara pribadi dengan Dia di depan Tuhan itu sendiri. Kita benar-benar menunjukkan kalau inilah aku, inilah yang aku benar-benar ingin tuh loh Tuhan, untuk selalu berada di dekatmu, seperti itu, teman-teman. Oke, next aku ingin membahas mengenai hal kerajaan Allah yang ada di ayat yang ke-28 yang berbunyi, tetapi aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu gitu. Aku kayak mikir nggak mungkin gitu loh, teman-teman. Ini bisa dibilang ini adalah langkah awal, tapi tidak untuk langkah terakhir atau step terakhir dalam untuk mencapai kerajaan Allah. Karena kalau kalian tahu di kitab Injil Mana itu ada yang bilang kalau ada satu orang gitu yang sudah mengusir setan demi nama Tuhan, ada yang sudah melakukan dan memuliakan, bahkan meninggikan dan menjadi terang bagi sesama. Namun Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau. Tuhan nggak kenal sama dia. Jadi itu merupakan kunci atau tanda permulaan, tapi bukan yang terakhir, teman-teman. Jadi kita harus tetap mencari Tuhan, kita harus semangat terus, karena kalau Tuhan bilang keselamatan itu bukan kamu dapatkan sendiri, keselamatan itu karena kasih karunia, seperti itu, teman-teman. Oh ya, aku juga ada mau membahas mengenai ayat yang 31 itu, ketika ada hujatan pada Roh Kudus yang tidak diampuni. Kita mungkin kayak merasa biasa saja ya, karena dalam kehidupan kita tuh kita merasa kayak kita tuh nggak pernah ngejek Tuhan, kita tuh nggak pernah ngejek Roh Kudus, kita tuh nggak pernah ngapa-ngapain Roh Kudus. Orang kita diem paling kita cuman cuekin dia gitu kan, paling kita cuman ntar dulu lah, sela-selaan gitu. Kita nggak pernah kan, merasa nggak pernah gitu mendukakan bahkan menghujat Roh Kudus. Tapi sebenarnya tuh teman-teman, kita tuh sering banget menghujat Roh Kudus dengan cara sikap dan perilaku kita. Yang pertama itu kita sering kali menghujat Roh Kudus dengan segala hal yang kita perbuat. Misalnya kayak melakukan hal negatif, tidak membantu teman dan sebagainya macam. Lalu yang kedua, api yang pada dalam hidup kita beserta perbuatan kita yang sering menentang Roh Kudus. Kita tuh api-api kita tuh semakin turun, semakin padam, semakin redup. Kita nggak pernah lagi menyebarkan terang. Lalu kita selalu membuat perilaku atau membuat kejahatan atau membuat sikap yang tidak menunjukkan bahwa kita adalah terang dan garam ataupun pengikut Kristus. Lalu yang ketiga, kita tuh memadamkan serta mengeraskan hati teman kita atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi karena kita tuh gelap, teman-teman, misal tuh kita udah redup gitu kan apinya, terus ternyata di sekeliling kita tuh udah terangnya tuh masih redup-redup, terus ternyata kita juga mematahkan api mereka. Itu juga kayak gimana ya, bukan kita doang yang salah, teman kita juga ikutan gitu loh. Jadi kalau mau redup janganlah, teman-teman, kita supaya bisa memancarkan terang yang seperti Tuhan Yesus bilang itu tadi gitu. Oke, yang terakhir Yesus tuh ada membahas mengenai roh jahat yang ada di ayat yang ke-43, teman-teman. Jadi sebenarnya ayat yang 43 sampai 45 itu membahas tentang 3 kebenaran yang penting banget mengenai roh jahat ini, teman-teman. Yang pertama, roh jahat itu akan kembali merasuki dan mempengaruhi orang yang telah sebelumnya itu dia pernah pengaruhi gitu. Jadi karena gini ya, kalau aku lihat itu dan aku percaya orang yang pernah dirasuki atau dipengaruhi sama roh jahat itu pasti suatu saat dia akan melakukan hal tersebut, karena aku kembali lagi, kita itu terbentuk dan kita tuh hidup oleh daging, teman-teman. Jadi nggak mungkin kita akan tidak berdosa dan diam-diam saja, tuh nggak mungkin, karena kita tuh hidup dalam kedagingan. Terus yang kedua, Roh Kudus itu tidak bisa mempengaruhi dan merasuki orang yang di dalamnya sudah ada Roh Kudus. Wah, ini menjadi poin gila banget kan. Di poin ini tuh adalah poin terbesar ya, teman-teman. Jadi yuk kita belajar untuk tidak mendukakan dan tidak mengusir Roh Kudus atau
tidak mendugakan Roh Kudus dalam hidup kita, karena Roh Kudus itu tinggal dan diam dalam hidup kita gitu loh teman-teman, supaya roh jahat itu nggak bisa masuk dalam hidup kita. Bahaya juga ya kalau roh jahat itu bisa merasuki dan bahkan mempengaruhi hidup kita sampai kita melakukan hal yang enggak gitu loh. Terus yang ketiga, saat kita menikmati kejahatan dan melakukan hal yang tidak disukai oleh Bapa di surga, secara tidak langsung roh jahat itu sedang menyerang kita gitu loh teman-teman. Kayak hal ini tuh berkesambungan ya kalau aku bilang, seperti yang ada di poin yang nomor 2 tadi. Di saat kamu meninggalkan, mengusir, bahkan kamu mendukakan Roh Kudus ya, yang akan terjadi, roh jahat itu akan dengan gampang dia itu mengendalikan dan menguasai pikiran dan kehendak kita gitu loh. Aku jadi takut juga gitu loh teman-teman. Yuk jadi teman-teman, yuk jangan biarkan Roh Kudus, roh jahat itu menguasai hidup kita. Yuk kita serahkan semuanya ke Tuhan. Kita minta bantuan Roh Kudus, kita lakukan apa yang dimau Roh Kudus, apa yang menjadi poinnya yang menghibur kita dan mengajar kita untuk semakin lebih baik lagi teman-teman. Karena pastinya tuh dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga akan mengalami peperangan rohani. Dan peperangan rohani itu kalau kalian tahu, kita tuh harus memakai atribut Allah supaya kita tuh menang gitu loh teman-teman. Dan atribut Allah tuh harus benar-benar nempel ya dalam hidup kita supaya kita tuh tidak bisa dipengaruhi oleh roh jahat tadi. Oke teman-teman, thank you yang sudah nonton. Salam ora et labora, yaitu berusaha dan berdoa. Thank you.